Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Novia Trisnawati dengan NIM 76 PGMIB. Baiklah, saya akan membagikan video review materi mata kuliah metodologi penelitian dengan pengampu Ibu Dr. Miliasari SPD MSI. Baiklah teman-teman, yang pertama kita akan membahas masalah-masalah pembelajaran yang terjadi pada pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu PJJ daring dan luring. A. Akibat guru mengalami hambatan dalam PJJ dan cenderung fokus kepada penuntasan kurikulum. Orang tua mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Peserta didik mengalami kesulitan untuk mengkonsentrasi dalam belajar dari rumah dan mengeluhkan banyaknya penugasan dari guru. Jadi solusinya yaitu guru mengikuti program guru berbagi, seri BIMTEK daring dan seri webinar, penyediaan kuota gratis, pelaksanaan BOS dan BOP, belajar dari rumah di TVRI, belajar di radio RRI, rumah belajar, dan kerjasama dengan platform pembelajaran daring. Namun kendala dalam PJJ daring luring ini yaitu keterbatasan sarana prasarana murid ataupun guru seperti tidak adanya laptop, jaringan, dan kuota internet. Dan media yang digunakan dalam PJJ daring luring ini ada Zoom, Google Meet, Google Classroom, e-learning sekolah, dan WhatsApp. Dan kedua yaitu keterampilan proses sains. A. Indikator. Yang pertama menggunakan beberapa alat indera. Yang kedua memperhatikan ciri khusus objek dan lingkungan yang diamati. Yang ketiga mengidentifikasi perbedaan dan persamaan objek yang diamati. Yang keempat menentukan urutan kejadian. Yang B yaitu penyebab. Pada kegiatan praktikum siswa dapat melakukan pengamatan, berdiskusi menggunakan alat dan bahan, merencanakan praktikum, mengkomunikasikan hasil praktikum, dan mengajukan pertanyaan. Yang C yaitu solusi. Permasalahan penerapan keterampilan proses sains yang sering ditemukan di sekolah adalah tidak dilaksanakannya kegiatan praktikum karena alat dan bahan ajar serta perencanaan pembelajaran yang masih kurang mendukung sehingga siswa hanya mendapatkan pengetahuan berupa teori dan tidak mengetahuinya secara langsung. Yang ketiga yaitu keterampilan abad 21. Pada abad 21 ini permasalahan yang dihadapi manusia semakin rumit. Permasalahan yang timbul akibat dari perkembangan zaman antara lain krisis ekonomi global, pemanasan global, terorisme, rasisme, drug abuse, trafficking, masih rendahnya kesadaran berbudaya, kesenjangan mutu pendidikan antar kawasan, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menghadapi tantangan pada abad 21 ini, setiap guru hendaknya memiliki kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Di samping itu, dalam menghadapi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta era globalisasi, guru dituntut meningkatkan profesionalitasnya sebagai pengajar dan pendidik. Untuk memecahkan masalah tersebut, di atas manusia dituntut mampu untuk membaca setiap tantangan yang ada pada masa kini. Dan yang keempat adalah TIMSS. A. Yaitu implikasi. Oleh karena itu, usaha recovery ini harus dilakukan secara sinergi oleh semua unsur dengan menghilangkan faktor-faktor yang memperlemah dan mempertegas faktor-faktor dominan. B. Penyebab. Yang pertama yaitu kemampuan siswa dalam matematika dan sains kurikulum, konteks dan praktek pembelajaran dan faktor sekolah. Yang ketiga tambahan. Diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, jumlah mata pelajaran yang terkandung di dalamnya masih merupakan salah satu kurikulum terpadat di dunia. Yang keempat yaitu ada solusi. Guru membimbing siswa dalam pengembangan teknik untuk menyelesaikan problem. Siswa merespon pertanyaan-pertanyaan guru. Yang kelima ada permasalahan literasi sains. Yang A yaitu pentingnya sains. Setiap warga negara memiliki tingkat literasi sains agar dapat bertahan hidup di alam maupun di tempatnya bekerja berbekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Yang B yaitu penghambat. Yang pertama ada bahan ajar, sumber daya manusia, kurikulum, dan kesiapan siswa. Yang ketiga adalah solusi. Selanjutnya
menekankan bahwa cara penyajian produk saja dalam buku pelajaran sains tidak cukup. Penyajian materi subjek dengan PKP atau pendekatan keterampilan proses tidak langsung memberikan jawaban atau kesimpulan di dalam buku pelajaran. Fakta lapangan yang ada yaitu para siswa kita sangat pandai menghafal tetapi kurang terampil dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini mungkin terkait dengan kecenderungan menggunakan hafalan sebagai wahana untuk menguasai ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir. Yang keenam, ada permasalahan PISA. Yang A yaitu penyebab. Dari laporan PISA diketahui bahwa rendahnya kualitas guru dan disparitas mutu pendidikan di Indonesia diduga sebagai penyebab utama buruknya kemampuan literasi siswa secara umum. Yang B, akibat. Skor kompetensi siswa Indonesia dalam membaca, matematika, dan sains pada tahun 2018 lebih rendah dibanding pengukuran serupa 3 tahun sebelumnya. Alih-alih menanjak, nilai kemampuan membaca tahun lalu justru setara dengan pencapaian tahun 2000. Yang C yaitu solusi. Pengalakan gerakan literasi sekolah yang diharapkan dapat mewujudkan impian yang tampaknya sulit mencapai target jika tanpa dibarengi dengan mendongkrak kompetensi guru yang tepat dalam memfasilitasi pembelajaran literasi. Yang D yaitu tambahan. Partisipasi aktif dari orang tua dan masyarakat dalam menumbuhkan budaya belajar juga diperlukan untuk menyergikan program-program yang ini. Dan yang ketujuh yaitu generasi Z, alfa, dan digital. A yaitu implikasi. Kecepatan mereka dalam mengoperasikan teknologi untuk mencari informasi dan melakukan komunikasi secara instan sangatlah luar biasa. Tanpa perlu diajari, mereka bisa mempelajarinya sendiri. B yaitu kendala. Beberapa sekolah tidak memiliki komputer, sarana dan prasarana sekolah masih banyak yang termarginalkan. Jaringan serta kuota masih kurang diperhatikan, terlebih lagi pada masa pandemi seperti sekarang ini. Yang C yaitu solusi. Solusinya yaitu pemerintah menyiapkan dana untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, menggunakan dana BOS yang diberikan ke tiap sekolah, membagikan kuota dan seminar atau webinar tentang mengaplikasikan cara komputer. Dan yang kedelapan, ada tematik terpadu. A yaitu implikasi. Yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian bagi siswa kelas 1 yang belum lancar membaca dan menulis. Yang kedua, penilaian lisan. Unjuk kerja, tingkah laku, produk maupun portofolio sudah dilakukan namun jarang didokumentasikan. Yang ketiga, guru masih kesulitan membuat instrumen penilaian untuk kerja. Yang B yaitu kendala. Pertama, guru mengalami kesulitan dalam menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator utama. Yang kedua, guru kesulitan dalam mengembangkan tema dan contoh tema. Yang ketiga, guru kesulitan cara melakukan pemetaan bagi KD dan beberapa contoh silabus pembelajaran tematik yang ada sangat beragam pendekatannya sehingga menimbulkan masalah dan keraguan untuk menggunakannya. C yaitu solusi. Pembelajaran tematik merupakan salah satu teknik dari pembelajaran terpadu yang mengaitkan konsep-konsep dari beberapa mata pelajaran dengan tema sebagai pemersatunya. Dengan suasana tersebut, anak akan terlatih mengaitkan informasi yang satu dengan informasi yang lainnya, sehingga dapat menghadapi situasi silang lingkungan, silang pengetahuan ataupun silang perangkat dengan keasikan yang menyenangkan dan sekaligus menjadikan mereka belajar aktif dan terlibat langsung dalam kehidupan nyata. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.